Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 116. Blar. Suara Fernando sangat tenang, tetapi perkataannya membuat Ginting berdiri diam di tempat seperti tersambar petir, wajahnya pucat dan tidak bergerak. Kak Fernando. Seluruh tubuh Ginting gemetar dan giginya bergemeretak. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak perlu mendengar penjelasanmu. Ketika kamu masih kecil, kamu mengalami banyak kesulitan dan kedua orang tuamu meninggal, tetapi kamu sangat berbakti kepada kakekmu dan memiliki perilaku yang baik. Kamu juga memiliki hubungan yang baik dengan penduduk daerah miskin, maka aku membuatmu menggantikan posisi Arifin dan memberikan seluruh pekerjaan pemukiman kembali dan kompensasi daerah miskin. Istriku adalah kepala penanggung jawab atas proyek pengembangan daerah miskin. Aku harap dia dapat menyelesaikan pengembangan daerah miskin dengan lancar, jadi aku juga berharap kamu, Ginting, dapat menggantikanku melakukan pekerjaan dengan baik untuk masalah pemukiman kembali dan kompensasi, jangan membuat masalah bagi istriku. Fernando memandang Ginting. Tapi sekarang, kamu telah mengecewakanku. Apa yang aku lihat, bukan orang yang dapat membantuku mengerjakan dengan baik masalah pemukiman kembali dan kompensasi daerah miskin. Yang aku lihat hanya orang kaya baru, tabungan berisi uang kompensasi sebesar 200 miliar, yang senang membeli Armani, Longines, Rolex dan Louis Vuitton. Orang kaya mendadak, itu kamu Ginting, kamu telah dibutakan oleh uang dan kamu telah melupakan tujuanku menyuruhmu untuk membantuku mengurus hal ini. Kak Fernando, maafkan aku. Ginting menundukkan kepalanya, wajahnya memerah karena malu. Kamu tidak perlu minta maaf padaku, karena mulai sekarang, kamu hanyalah orang yang pernah berada di hidupku, di antara kita tidak ada hubungan lagi. Suara Fernando terdengar dingin. Banyak hal yang tidak aku bahas, tetapi kamu jangan berpikir bahwa aku tidak tahu. Ginting, kamu harus mengingat satu hal, aku Fernando, dapat mengubah hidupmu dari bocah daerah kumuh yang tidak punya apa-apa, menjadi penguasa di daerah miskin, membuatmu bertanggung jawab atas kompensasi dan pemukiman kembali, membiarkanmu menjadi orang besar berganti status. Karena itu, aku juga dapat dengan mudah mengembalikan kamu kembali ke posisi semula dan mengambil semua kebanggaan dalam dirimu. Membuatmu berada di daerah miskin lagi, bersikap bodoh sepanjang hari, dan menghabiskan seluruh hidupmu di kelas masyarakat paling bawah. Di dunia ini banyak orang yang memiliki kemampuan, karena kamu tidak berguna, aku bisa menggantimu kapan saja. Mendengar ini, Ginting tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan berlutut di depan Fernando, air matanya mengalir. Kak Fernando, maafkan aku. Aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Dengan air mata di wajahnya, dia merangkak di tanah, menangis dengan keras. Muhajir dan bawahannya semuanya tercengang, merasa pandangan hidup mereka berubah. Kak Ginting, penguasa di daerah miskin, yang bertanggung jawab atas pekerjaan pemukiman kembali dan kompensasi, benar-benar berlutut di depan bocah ingusan ini. Bahkan sampai menangis dengan sedih. Bagaimana bisa? Apakah aku salah lihat? Mereka mengucek mata dan menyadari bahwa mereka tidak salah lihat. Mendengar apa yang dikatakan bocah ini, sepertinya status Kak Ginting saat ini diberikan oleh bocah ini. Muhajir memandang Fernando, pupil matanya menyusut, jantungnya berdegup kencang, dan hatinya ketakutan, lalu siapa bocah ingusan ini? Kesempatan. Fernando mencibir, kamu telah mengecewakanku. Kualifikasi apa yang kamu miliki supaya aku bisa memberimu kesempatan? Kak Fernando, aku tahu aku salah. Ginting meratap dan mulai bersujud, buk-buk. Lantai membuat suara, setiap kali dia memukul kepalanya sekuat tenaga,
ada darah mengalir di dahinya. Dia berlutut di depan Fernando lagi, memeluk kaki kiri Fernando dengan kedua tangan dan berteriak. Kak Fernando, aku salah, aku benar-benar salah. Aku akui, aku memang menggunakan uang kompensasi. Ketika uang kompensasi 200 miliar masuk ke rekeningku, aku selalu berpikir, harus melakukan yang terbaik untuk Kak Fernando. Tetapi aku menyadari pekerjaan ini terlalu sederhana, ketika aku baru kembali ke daerah miskin, selama aku bersedia memberi mereka bagian, beberapa tokoh besar jalanan mendatangiku, memberiku uang dan wanita. Sejak kecil aku tidak pernah merasa disanjung seperti ini. Aku akui bahwa aku tidak bisa menahan godaan, aku mulai makan, minum, dan bersenang-senang sepanjang hari, aku mulai berjudi lagi dan kalah banyak. Pada akhirnya, tidak ada cara lain, untuk mengisi lubang, aku hanya bisa menggunakan uang kompensasi. Oke, jangan katakan apa-apa lagi, pergi jangan biarkan aku melihatmu. Fernando mengerutkan kening dan menendang Ginting. Dia percaya bahwa Ginting adalah pria yang berperilaku baik, berbakti dan pemberani. Tetapi Fernando juga percaya pada sifat manusia, tiba-tiba dana 200 miliar masuk ke rekeningnya, dan dia juga bertanggung jawab atas kompensasi, memiliki kekuasaan yang besar. Jika tidak punya prinsip yang kuat, maka hatinya akan berubah. Menggunakan uang, untuk makan, minum, pelacuran, dan pemborosan. Menggunakan kekuasaan untuk membentuk geng, mengambil hati orang, dan menghasilkan uang terlihat jelas, inilah Ginting yang sekarang. Bu, tendangan itu menendang Ginting sejauh 5 meter. Dia mendarat di tanah, menyemburkan darah nafasnya lesu. Kak Fernando, aku benar-benar salah, tolong beri aku kesempatan lagi. Ginting merangkak di tanah dan meratap dengan keras. Aku berjanji, tidak ada lain kali, aku akan menggantikanmu melakukan pekerjaan. Setelah berbicara, dia menggertakkan gigi, mengangkat tangan kirinya, kemudian meraih jari kelingking tangan kirinya dengan tangan kanannya, dan menariknya dengan kuat. Krak, jari kelingking diputuskan olehnya, dan darah mengalir deras. Aoh! Ginting menjerit, keringat dingin menetes dari dahinya, dan matanya merah karena kesakitan, dia menatap Fernando. Kak Fernando, beri aku kesempatan lagi. Jika aku digelapkan oleh uang lagi, aku akan menjadi seperti kelingkingku. Aku akan bunuh diri di depanmu. Wajah Fernando masih dingin, namun, dia menutup matanya, dan kakek Ginting muncul di benaknya. Kalau begitu aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Fernando melipat tangannya dan menghela nafas. Dia mengaku, dia merasa iba, bagaimanapun, Ginting hanyalah orang biasa, normal jika dia tidak bisa menahan godaan uang, dan juga dia memiliki seorang kakek, Irawan yang perlu dijaga, dan hidupnya dulu sudah menyedihkan. Terima kasih Kak Fernando, terima kasih Kak Fernando. Ginting terus bersujud. Semua orang muhajir yang melihat pemandangan ini dari awal hingga akhir, dan semuanya tercengang. Bocah ingusan bernama Fernando ini sebenarnya berasal dari mana? Dalam satu kalimat dia bisa memutuskan nasib Kak Ginting. Sekarang giliran kalian, Fernando memandang muhajir. Ditatap oleh tatapan ini, badan muhajir gemetar, seluruh tubuhnya dingin, seperti masuk ke dalam gudang es. Aku tadi mengatakan, jika satu orang bersujud 3 kali, masalah ini akan aku lupakan, Fernando berkata dengan hampa. Sekarang adalah kesempatan terakhirmu, suaranya sangat dingin, bergema, semua orang gemetar. Muhajir tidak bodoh, pemuda ini bisa memutuskan nasib Ginting dalam satu kalimat dan membuatnya mematahkan jarinya. Latar belakangnya benar-benar menakutkan. Orang seperti itu, apakah boleh diprovokasi? Aku bersujud, dia berlutut tepat di depan Fernando dan membenturkan kepalanya 3 kali. Melihat bosnya bersujud, semua bawahannya saling menatap, dan akhirnya berlutut dan bersujud pada Fernando. Buk buk buk, buk buk buk. Suara dahi yang membentur lantai terus-menerus terdengar di restoran. Fernando bahkan tidak melihat, hanya membalikkan tangannya, dan berjalan keluar dari restoran.
Bab 117. Tidak lama setelah Fernando meninggalkan restoran, sebuah mobil polisi datang dan beberapa polisi memasuki restoran. Sepertinya seseorang telah memanggil polisi. Kak Fernando keluar. Jaina melihat Fernando keluar. Apakah dia merangkak atau dibawa keluar? Penghinaan muncul di mata Tazudin. Berjalan keluar. Jaina memutar matanya pada Tazudin. Tazudin, apakah di hatimu Kak Fernando begitu mengganggu? Dia selalu sangat mengganggu. Tazudin mendengus dingin. Bocah ini sungguh beruntung, bisa berjalan keluar. Mungkin karena orang-orang itu mendengar suara sirine, jika tidak, hari ini dia pasti akan masuk rumah sakit. Pada saat ini, Sarah keluar dari mobil dan berlari ke arah Fernando dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Apa yang bisa terjadi padaku? Fernando melambaikan tangannya, memperlihatkan dia baik-baik saja. Sarah menghela nafas lega, dan keduanya masuk ke dalam mobil. Untung saja polisi sudah datang, kalau tidak pasti akan bermasalah. Mereka begitu banyak, aku khawatir kamu tidak bisa mengatasinya. Hati Sarah selalu merasa ketakutan. Orangnya sedikit, bukan lawanku. Fernando tersenyum dan menyalakan mobil, siap untuk pulang. Oh, ada yang sedang membual. Tazudin mencibir, 7 atau 8 orang besar, bukan lawanmu, kamu benar-benar bisa membual. Kalau mereka bukan lawanmu, mengapa ada darah di celanamu? Mata Tazudin sangat tajam. Ketika Fernando membuka pintu mobilnya, dia melihat ada noda darah yang besar di celana. Wajah Sarah berubah, dia bahkan tidak menyadarinya, mungkin kakinya sobek. Fernando, aku beritahu kamu, jika kamu sampai dirawat di rumah sakit, aku tidak akan membayarkan biaya pengobatannya. Tazudin mencibir. Benar-benar ada banyak darah. Sarah memandang celana Fernando, wajahnya pucat. Bukan darahku. Fernando tersenyum tak berdaya, darah itu menempel ketika ginting memeluk pahanya tadi. Benarkah? Sarah mengulurkan tangannya, membuka celananya, dan tidak menemukan luka di kaki Fernando. Akhirnya dia menarik napas lega. Baguslah kalau kamu tidak terluka. Tazudin mendengus dingin, kamu orang tidak berguna yang beruntung, polisi datang dan menyelamatkan hidupmu. Fernando terlalu malas untuk berbicara dengan Tazudin, dia mengendarai mobil pulang. Keesokan paginya, Fernando bangun dan makan sarapan yang sudah disiapkan Sarah. Dia sedang berpikir, sekarang di rumah ada ayah mertua dan adik iparnya, ketika ada waktu dia harus mencari pembantu, jika tidak akan sangat sibuk. Dia berjalan ke halaman villa, Tazudin sedang menyirami bunga. Jam 10 baru bangun, hidupmu benar-benar tidak berguna. Tazudin memegang pot dan menyiram tanaman sambil melirik Fernando dengan sebelah mata. Jaina mungkin akan tidur sampai siang. Sebentar lagi aku akan keluar dan membeli beberapa perabot untuk diletakkan di rumah nanti. Sebelum aku kembali saat makan siang, kamu harus menyiapkan makan siang tahu. Baik, Fernando mengangguk. Tin tin tin. Saat ini, terdengar suara klakson mobil di luar. Fernando menoleh dan melihat sebuah motor listrik melaju, yang mengendarainya adalah seorang pemuda dengan rambut pendek, itu adalah Ginting. Tangan kirinya, dibalut kain kasa. Kak Fernando. Melihat Fernando, Ginting ragu-ragu sejenak, tetap berteriak sambil tersenyum, wajahnya penuh rasa bersalah. Bocah ini rasanya familiar, apa kamu mengenalnya? Tazudin memandang Ginting dan kemudian ke Fernando. Temanku, kata Fernando dengan ringan. Tazudin melihat Ginting dari atas ke bawah, dan akhirnya ingat. Anak ini, bukankah dia yang menyambut kami di pintu saat pindah rumah? Iya benar, bukankah hari itu, pria ini, mengenakan kemeja Armani dan jam tangan Longines, tampak kaya. Hari ini mengapa dia berubah seperti ini? Lihat pakaiannya, sangat murahan, semuanya barang pinggir jalan, dan arlojinya juga tidak ada. Mata Tazudin tampak menghina. Pakaian dan jam tangan yang dia pakai hari itu, tidak mungkin hasil penyewaan kan? Berpura-pura kaya. Memang orang yang sejenis akan saling berkumpul. Fernando, dia sama seperti kamu, sangat gengsi.
Fernando terlalu malas untuk mendengarkan omongan Tazudin, dan keluar dari halaman menghampiri Ginting. Kenapa? Kak Fernando, aku ingin melapor kepadamu, Ginting berkata, tadi malam, aku pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka, lalu menjual Audi A4 dalam semalam, aku langsung menjualnya lagi padahal baru membelinya, aku kehilangan banyak uang pajak. Aku juga menjual semua jam tangan dan pakaianku, uang ini, ditambah dengan uang hadiah yang diberikan kepadaku oleh orang-orang di daerah berbahaya, semuanya aku masukkan ke dalam rekening bank kompensasi, anggaplah sebagai ganti rugi. Motor listrik ini juga bekas, aku baru membelinya, harganya hanya beberapa juta, Kak Fernando jangan khawatir, aku menggunakan uangku. Kali ini aku datang untuk meyakinkanmu bahwa aku tidak akan pernah mengulang kesalahan sebelumnya. Selesai bicara, Ginting menggaruk kepalanya dan tersenyum polos ke Fernando mengangguk. Ngomong-ngomong, Kak Fernando, aku datang menemuimu untuk membahas sebuah masalah, aku ingin membawamu ke daerah miskin untuk melihat-lihat, pekerjaan pemukiman kembali dan kompensasi tidak semulus yang aku bayangkan. Ginting berkata lagi, ayo kita pergi. Fernando mengangguk dan langsung duduk di kursi belakang motor listrik. Kak Fernando, dengan latar belakangmu, bukannya naik motor listrik, akan menurunkan harga dirimu. Ekspresi Ginting berubah, dan dia berkata, mengapa kamu tidak mengemudikan mobil saja? Bagiku, semua itu hanyalah alat transportasi, tidak peduli apakah itu motor listrik, sepeda, atau mobil, Fernando berkata dengan ringan, yang penting dapat membawaku ke tempat tujuan. Sudah cukup mendengar ini, dalam hati Ginting mengaguminya, mungkin hanya orang sekelas Fernando yang bisa mengatakan hal seperti itu. Bagi orang awam, mereka memandang sepeda, motor listrik, dan mobil dalam perspektif yang berbeda. Mereka mengendarai motor listrik dan turun gunung. Hei, Fernando, dasar orang tidak berguna, aku memintamu untuk memasak makan siang di rumah, mengapa kamu pergi? Suara marah Tazudin terdengar dari belakang. Sekitar 1 jam kemudian, Fernando dan Ginting sampai ke daerah miskin. Dibandingkan dengan sebelumnya, daerah miskin saat ini telah berubah. Terlihat banyak pekerja yang bekerja, eskavator sedang bekerja, dan truk-truk besar yang mengangkut semen dan pasir datang silih berganti. Ada debu yang berterbangan di udara dan masuk ke hidung membuat Fernando merasa sedikit tidak nyaman. Suara mesin pengaduk semen terdengar di telinganya, membuat orang merasa antusias, dan bersemangat. Sebelumnya lingkungan di daerah miskin ini kotor, berantakan, dan memprihatinkan, saluran air yang bau dan rumah-rumah bobrok di mana-mana, bahkan air yang digunakan pun tidak terjamin. Jika terjadi kebakaran atau gempa, diperkirakan hanya sedikit orang yang bisa selamat dari bencana. Proyek pengembangan daerah miskin ini memang sebuah proyek yang sangat bermanfaat bagi rakyat. Fernando memandangi para pekerja di sekitarnya dan berkata dengan emosi, aku tiba-tiba, sedikit mengerti apa yang ayahku katakan sebelumnya, banyaknya kekayaan yang dimiliki, sama dengan seberapa besarnya tanggung jawab yang harus ditanggung. Pria yang benar-benar kaya tidak hanya menjalani kehidupan dengan baik, membeli villa, mengendarai mobil mewah, atau main dengan wanita cantik, tetapi harus mencapai sesuatu yang lain. Ginting sedikit mengerti apa yang dimaksud Fernando, tetapi dia masih bertanya, bukankah kebanyakan orang menghasilkan uang untuk hal-hal itu? Apalagi yang bisa dicapai? Pencapaian, seperti mengabdikan hati untuk langit dan bumi, membangun kehidupan untuk masa depan rakyat, berpegang pada ilmu yang benar, dan membangun perdamaian demi seluruh generasi. Fernando memandangi para pekerja yang lalu lalang di depannya, melipat tangannya di belakang punggung, dan berbicara dengan lemah, mungkin ini yang ingin dicapai ayahku, yang aku ingin kejar. Sampai saat ini masih menjalani kehidupan biasa bersama istriku, tapi dia telah menanam benih pencapaian ini di hatiku. Kak Fernando, aku tidak terlalu berpendidikan, bisakah kamu berhenti mengatakan perkataan-perkataan yang sulit ini? Ginting merasa sedih karena dia sama sekali tidak mengerti arti kata-kata Fernando. Hah, maaf,
Aku hanya menjadi emosional sedikit. Fernando menyentuh hidungnya sambil meminta maaf, keseriusan muncul di matanya. Ceritakan tentang masalah yang kamu hadapi dalam pekerjaan pemukiman kembali dan kompensasi. Bab 118. Singkatnya, ada dua masalah, dan agak rumit. Ginting menghela nafas ringan dan berkata, masalah pertama disebabkan oleh diriku sendiri, yaitu masalah pembongkaran paksa. Aku memberikan pekerjaan pembongkaran daerah miskin kepada seseorang bernama Fajar Lestari, aku pun sudah menandatangani kontrak. Dia memiliki timnya sendiri untuk melakukan pembongkaran, aku akui dulu aku menerima uang darinya, makanya aku memberikan pekerjaan ini padanya. Tapi aku tidak menyangka bahwa orang ini bertindak tanpa hukum, dia ahli dalam pembongkaran paksa, dia mengumpulkan uang untuk pembongkaran, para penduduk dibuat sengsara olehnya, mereka terjebak dalam kesulitan yang mengerikan. Fernando mengangguk, tetapi tidak marah. Ginting lahir di daerah miskin, jadi kemampuannya tentu tidak akan mencukupi, normal baginya untuk melakukan kesalahan. Walaupun kamu telah menandatangani kontrak dan menyerahkan masalah pembongkaran padanya, tapi bagaimanapun juga, kamu adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki hak untuk berbicara. Jika kamu ikut campur dalam masalah pembongkaran paksa, maka Fajar, dapatkah tetap bersikap seperti ini? Fernando bertanya. Itu masuk akal. Ginting menghela nafas sedikit, tapi Fajar bukanlah orang biasa, ada orang di belakangnya. Ada orang di belakangnya. Mata Fernando berkedip sedikit. Iya, di belakangnya ada seorang tokoh di kawasan berbahaya bernama Sabirin. Ekspresi Ginting agak serius. Sabirin. Fernando menggelengkan kepalanya, dia belum pernah mendengar nama itu. Di belakang Sabirin, masih ada tokoh besar di jalan kota Lautan Timur, bernama Bakri Haris, Ginting berkata lagi. Ternyata itu Bakri, Fernando pernah mendengar nama ini. Orang ini adalah penguasa jalanan di kawasan berbahaya kota Lautan Timur, dia menjalankan usaha rentenir, kasino, distrik lampu merah, dan lain-lain, dan banyak rentenir online yang juga terkait dengannya dari segi status, posisi Bakri bisa disamakan dengan posisi Juwono. Namun, Juwono sudah dalam keadaan semi-pensiun, dan Bakri masih aktif. Di belakang Fajar, ada Bakri, aku tidak berani menyentuhnya sama sekali, dia juga tidak akan mendengarkanku, Ginting tersenyum pahit. Karena cara pembongkarannya yang kejam, telah terjadi pertumpahan darah. Kemarin warga yang kedua kakinya dipatahkan, dia bahkan tidak punya uang untuk dirawat di rumah sakit, dia lumpuh dan menunggu kematiannya di rumah. Fernando mengerutkan alisnya, dalam pengaturan pemukiman kembali dan kompensasi, hal yang paling tabu adalah pertumpahan darah, jika sampai memakan korban nyawa, itu akan merepotkan. Apakah istriku tahu tentang ini? Fernando bertanya. Dia tidak ingin hal semacam ini terdengar ke telinga Sarah, karena akan membuatnya tidak senang. Masalah ini masih aku sembunyikan, Nyonya Sarah tidak tahu. Ginting berkata, tapi aku rasa jika Fajar dibiarkan terus seperti ini, pasti akan terjadi sesuatu dan akan memakan banyak korban nyawa. Saat itu terjadi, jika insiden ini terdengar oleh pemerintah, Nyonya Sarah akan berada di bawah tekanan besar. Jika media melaporkannya, tekanan besar dari opini publik dapat mempengaruhi kemajuan proyek pengembangan daerah miskin. Fernando mengangguk, mengetahui keseriusan masalah ini. Kak Fernando, ada masalah kedua kata Ginting. Selesaikan yang pertama dulu, dan kemudian bicarakan tentang yang kedua. Fernando mengangkat tangannya dan menyela Ginting, bawa beberapa orang dan ikut aku pergi ke wilayah Fajar. Baik. Ginting segera menelpon seseorang. Selusin orang segera datang. Kak Ginting, Kak Ginting, Kak Ginting. Orang-orang ini segera menyapa begitu melihat Ginting. Mereka memakai baju kerja warna biru, memakai topi keamanan, memegang palu, sekop, dan gergaji di tangan mereka. Mereka tampak seperti pekerja, rambut warna-warni mereka, semuanya dipotong. Panggil Kak Fernando. Kata Ginting tanpa ekspresi. Kak Fernando. Selusin orang menundukkan kepala ke Fernando dan berteriak bersama.
Orang-orang ini awalnya para berandalan, berkeliaran sepanjang hari, makan, minum, berjudi, dan tidak bekerja. Ginting berkata, setelah aku mengambil alih pekerjaan pemukiman kembali dan kompensasi, karena mereka menganggur jadi aku membuat mereka bekerja di lokasi konstruksi, seperti pekerja biasa, mereka bekerja setiap hari dan menerima gaji setiap bulan, tentu saja, jika terjadi kesalahan, aku pasti akan mencari mereka. Fernando mengangguk, merasa Ginting melakukan pekerjaan dengan baik. Pimpin jalan. Katanya ringan. Oke, Kak Fernando ikuti aku. Ginting memimpin jalan, sekelompok orang berjalan dengan gagah masuk daerah miskin. Di dalam daerah miskin, pembongkaran belum dimulai, masih banyak penduduk yang tinggal. Kak Fernando, itu di sana. Ginting mengarahkan jarinya ke depan, Fernando menoleh dan melihat 7 atau 8 ekskavator bekerja di area luas di depannya. Krek krek krek, mesinnya meraung keras, dan alat keruk itu menyapu. Wow, sebagian besar rumah dan dinding hancur, jatuh ke tanah, asap mengepul di mana-mana. Spanduk putih tergantung di dinding rumah bertuliskan, "Saya ingin makan, saya ingin rumah saya, menolak pembongkaran paksa." Di pojok rumah, ada beberapa warga yang memandang ke arah ekskavator menangis dengan keras. Fernando mengerutkan kening. Pembongkaran paksa ini kelihatan lebih serius dari yang dia kira. Jangan hancurkan rumahku. Tolong jangan membongkarnya. Jika dibongkar, bagaimana saya bisa berdagang, bagaimana saya bisa hidup? Terdengar suara meratap di pintu masuk warung. Seorang ibu dan putrinya berlutut di tanah, berpelukan dan menangis. Untuk apa kamu menangis? Sangat menyebalkan. Warga rendahan daerah miskin, dengan rumah kalian dibongkar kalian akan diberi kompensasi 200 juta, apa masih kurang? Hanya dengan menjual roti, dalam 10 tahun pun kamu tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Terdengar sebuah suara yang tidak sabaran. Di sebelah warung, ada meja. Duduk 4 orang yang sedang berdebat dengan tuan tanah. Di atas meja terdapat bir, kuaci, dan ayam goreng. Keempatnya bermain kartu sambil menyaksikan pembongkaran. Mereka sangat senang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan kalung emas tergantung di lehernya. Kepalanya sedikit botak. Dia mengenakan setelan abu-abu, yang bagian atasnya penuh debu. Rongga matanya cekung, dan terkadang terdapat kilatan mata yang ganas. Itu adalah Fajar. Jangan bilang apa-apa lagi, ibu itu lumayan cantik. Melihat ibu dan putrinya, pada akhirnya, mata Fajar tertuju pada wanita itu. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun, mengenakan kemeja putih tipis, dengan dada penuh dan tubuh montok, tetapi saat ini wajahnya penuh air mata. Dia menangis dengan keras, dan matanya penuh dengan keputusasaan. Anak perempuan dalam pelukannya, berusia sekitar 3 atau 4 tahun, terus menangis sambil bersembunyi di pelukannya. Jangan dibongkar. Tolong jangan dibongkar. Mengapa kalian membongkar rumahku? Melihat ekskavator yang bergemuruh, ibu dan putrinya berlutut di depan pintu masuk warung. Ratapan mereka lebih keras, dengan ekspresi putus asa. Mereka menangis sejadi-jadinya. Krek krek krek. Ekskavator melaju di depan ibu dan putrinya. Pengemudi melihat ke Fajar. "Pak, bagaimana ini?" Kedua orang ini memblokir jalan, menghalangi pembongkaran. "Bodoh sekali, jika kamu tidak bisa membongkarnya, maka singkirkan dulu saja orangnya, dengan begitu bukannya masalah ini selesai." Fajar menyesap bir dan tidak peduli. "Baik." Operator itu mengangguk, alat keruk ekskavator itu menyekop ke ibu dan putrinya. Ibu dan putrinya mendongak, wajah mereka pucat karena ketakutan. Ibu, gadis kecil itu memejamkan mata dan memeluk ibunya dengan erat. "Ya Tuhan, mengapa sangat tidak adil pada kami? Jika ingin membongkar rumah saya, lewati mayat saya dulu." Wanita itu memeluk putrinya, memejamkan mata, dan tetap tidak bergerak. Melihat alat keruk ekskavator akan menimpa ibu dan putrinya. Bersambung ke bab 119. Terima kasih sudah setia di channel ini.
Sampai jumpa pada bab selanjutnya.